Baiklah, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gilbert Ebenezer Nadabdab. Hari saya dari Departemen Teknik Perkapalan. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan penggunaan hydrofoil pada kapal katamaran untuk mengurangi hambatan kapal. Nah, untuk latar belakangnya sendiri, penyediaan energi bersih dan terjangkau menjadi salah satu tujuan yang telah tercantum dalam Sustainable Development Goals atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Hal ini berlaku bagi semua negara di dunia, termasuk di Indonesia. Dalam hal ini, Indonesia dalam mendukung terlaksananya tujuan ini, Indonesia telah membuat komitmen yang dituangkan dalam kebijakan energi nasional. Nah, komitmen Indonesia tersebut adalah untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dan menyediakan energi terbarukan. Namun, bertentangan dengan komitmen Indonesia itu sendiri, ternyata bauran energi di Indonesia masih disokong oleh minyak dan gas sebesar 40% dan 44% dan batu bara 25% hingga tahun 2050. Data ini diambil dari SKK Migas. Hal ini bertentangan dengan komitmen Indonesia. Nah, untuk itu dibutuhkan sebuah solusi dalam mendukung penyediaan energi bersih ini. Nah, dalam bidang maritim, khususnya bidang perkapalan, nah dapat mendukung komitmen ini dengan mengurangi konsumsi bahan bakar minyak. Nah, mengurangi konsumsi bahan bakar itu erat kaitannya dengan mesin kapal, di mana penentuan mesin kapal ditentukan dari hambatan kapal. Sehingga, mengurangi konsumsi bahan bakar dapat dilakukan dengan mengurangi hambatan kapal. Nah, ada sebuah inovasi yang dapat digunakan untuk mengurangi hambatan kapal ini, yaitu hydrofoil. Hydrofoil ini adalah semacam sayap pesawat. Nah, pemasangan hydrofoil ini dilakukan pada lambung kapal, di lambung kapal. Dalam hal ini dilakukan studi kasus pada kapal katamaran. Nah, kenapa hydrofoil ini dapat mengurangi hambatan? Karena dengan pemasangan hydrofoil ini, pada suatu kecepatan tertentu, akan memberikan gaya angkat terhadap lambung kapal. Nah, ketika lambung kapal terangkat, maka luas permukaan lambung yang tercelup itu semakin sedikit. Ketika luas permukaan yang tercelup semakin sedikit, otomatis gaya gesek yang terjadi antara lambung dengan air akan berkurang, maka hambatan kapal akan berkurang. Nah, biasanya kapal yang dibantu dengan hydrofoil ini atau kapal katamaran yang menggunakan hydrofoil ini dikenal dengan HiSuket atau hydrofoil supported katamaran. Nah, umumnya hydrofoil ini dipasang pada kapal-kapal HiSuket yang memiliki kecepatan tinggi untuk mengoptimalkan gaya angkatnya. Biasanya seperti jenis kapal patroli yang sering menggunakannya dalam kecepatan maksimum. Nah, untuk itu kita harus tahu ada beberapa hal penting yang perlu diketahui tentang sebelum melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, hambatan kapal. Hambatan kapal itu apa sih sebenarnya? Hambatan kapal itu merupakan total gaya yang bekerja yang melawan arah gerak kapal. Itu ada pressure resistant atau friction resistant. Nah, ini semua berkaitan sama dengan fluida yang berinteraksi dengan lambung kapal itu sendiri. Nah, selanjutnya ada teori untuk kapal katamaran. Nah, kapal katamaran sendiri itu adalah kapal dengan lambung ganda yang saling terhubung di konstruksi geladaknya. Ada beberapa jenis kapal katamaran, ada yang asimetris, ada yang simetris. Kemudian foil sendiri. Foil itu adalah bentuk bangun yang dapat menghasilkan gaya angkat. Nah, foil ini menghasilkan gaya angkat bersamaan dengan gaya hambat. Jadi, dalam menentukan foil tersebut, kita harus memilih posisi foil yang akan menghasilkan gaya angkat paling besar, namun pada gaya hambat yang paling kecil untuk mengoptimalkan gaya angkat si foil tersebut. Nah, selanjutnya, adapun metodologi dalam melakukan penelitian ini, yang pertama dilakukan studi literatur, kemudian pengumpulan data. Data dalam penelitian ini berupa lines plan kapal dan data hidrostatik kapal yang digunakan untuk melakukan permodelan pada kapal tersebut. Karena dari data kapal yang dari lines plan tersebut akan dibuat model 3D supaya bisa dilakukan perhitungan hambatan. Selanjutnya ada data sekundernya berupa ukuran hydrofoil tersebut. Ukuran hydrofoil tersebut didapatkan dari website resmi dari NACA-nya sendiri. Karena jenis foil yang digunakan adalah foil NACA. NACA 641212. Nah, selanjutnya
pada saat data didapatkan, ukuran foil tersebut masih dalam berbentuk geometri saja, belum ditentukan dimensinya. Sehingga diperlukan perhitungan gaya angkat dan drag untuk foil untuk menentukan dimensi foil tersebut. Karena karena harus ditentukan terlebih dahulu berapa besar gaya angkat yang dibutuhkan, sehingga bisa ditentukan berapa dimensi foil yang harus digunakan untuk kapal hydrofoil tersebut. Nah, setelah itu dibuatlah model kapal katamaran dengan foil dan tanpa foil. Model ini dibuat dalam dua, yaitu model 3D dan model scale. Model scale ini digunakan nanti untuk pengujian hambatan kapal di towing tank. Nah, selanjutnya, menghitung hambatan kapal dapat dilakukan dengan simulasi. Simulasi melalui computational fluid dynamics. Nanti model 3D kapal yang sudah digambarkan akan di-running dengan beberapa kondisi pada computational fluid dynamics. Nah, untuk memvalidasi hasil CFD tersebut, maka dilakukan pengujian langsung model kapal yang telah di-scale, umumnya scale-nya 1:50. Nah, pengujian ini dilakukan di laboratorium hidrodinamika. Kalau dalam penelitian ini dapat dilakukan di laboratorium hidrodinamika teknik perkapalan. Model kapal yang dibuat akan diuji tarik untuk melihat berapa besar total gaya yang menghambat kapal ketika kapal ditarik. Kemudian nanti gaya tersebut akan dihitung sebagai hambatan kapal. Nah, kemudian untuk pembahasannya sendiri, kedua proses simulasi numerik dan eksperimen ini akan menghasilkan nilai hambatan kapal. Nah, untuk menganalisanya, hambatan kapalnya akan dibandingkan yaitu pada kapal yang menggunakan hydrofoil dan kapal yang tidak menggunakan hydrofoil. Dilihat mana yang memberikan hambatan lebih kecil. Nah, untuk mempermudah visualisasi perbedaan tersebut, maka hasil dari hambatan tersebut disajikan dalam bentuk grafik. Grafik apa? Grafik kecepatan terhadap hambatan kapal. Nah, nanti dilihat bahwa dalam satu grafik, pada suatu kecepatan yang sama, hambatan kapal yang menggunakan hydrofoil akan lebih kecil daripada hambatan kapal yang tidak menggunakan hydrofoil. Nah, otomatis pada saat kecepatan yang sama, mesin kapal yang menggunakan hydrofoil pasti akan lebih kecil, sehingga konsumsi bahan bakarnya akan lebih kecil daripada yang tanpa hydrofoil. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurangan hambatan kapal dapat dilakukan dengan melakukan penambahan hydrofoil. Nah, hydrofoil akan memberikan gaya angkat terhadap lambung kapal. Nah, gaya angkat tersebut akan mengurangi besar hambatan kapal. Besar hambatan kapal yang berkurang pada kecepatan yang sama akan mengurangi besar power engine yang dibutuhkan kapal. Sehingga konsumsi bahan bakarnya pun akan berkurang. Nah, berkurangnya konsumsi bahan bakar tersebut akan mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Nah, dan pengurangan tersebut akan membantu mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu penyediaan energi bersih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi.